Dilumat PSV Eindhoven, rencana Stefano Pioli bersama AC Milan gagal total. Rencana Stefano Pioli menyongsong Liga Italia 2022-23 berantakan usai kalah dari laga uji coba PSV Eindhoven versus AC Milan Sabtu 31 Desember dini hari WIB. Stefano Pioli mendapatkan hasil mengecewakan di laga uji coba melawan PSV Eindhoven setelah mencoba meracik formasi dengan susunan pemain berbeda. Pioli menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan memainkan Antonio Mirante alih-alih memilih Ciprian Tatarusanu sejak awal. Di depan kiper, Sergio Des, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, dan David Calabria ditunjuk untuk menjadi benteng pertahanan. Ismail Bennacer dan Sandro Tonali langsung diturunkan guna menggerakkan rencana Stefano Pioli dari lini tengah. Sementara Yacine Adli, Charles De Ketelaere, dan Alexis Saelemaekers diturunkan untuk membantu lini serang AC Milan. Kemudian, Stefano Pioli melakukan eksperimen dengan memainkan Ante Rebic sebagai ujung tombak serangan, alih-alih memasang Marco Lazetic sejak awal. Alhasil, pertandingan baru berjalan selama 8 menit, gawang AC Milan langsung bergetar karena gol steal setelah menerima assist dari Philipp Max. PSV Eindhoven kemudian mampu memperlebar keunggulan lewat 2 gol dari Noni Madueke yang dicetak pada menit ke-21 dan 56. Berdasarkan hal tersebut, Stefano Pioli masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum AC Milan menyongsong Liga Italia 2022-23 pada paruh kedua. Seperti yang sudah diketahui, Stefano Pioli memilih untuk menurunkan susunan pemain yang menarik seperti Antonio Mirante, Sergio Des di bek kiri, Yacine Adli di penyerang kiri, dan Ante Rebic sebagai striker. Namun, kekalahan ini menambah beban berat yang harus dipikul Pioli selesai kalah melawan Liverpool dan Arsenal di Dubai. Padahal, AC Milan harus dalam kondisi terbaik untuk memulai paruh kedua Liga Italia 2022-23 dengan melawan Salernitana pada Rabu 4 Januari 2023. Melansir dari laman Sempre Milan, kekalahan dari PSV Eindhoven tetap memberikan hasil yang positif bagi Rossoneri. Seperti penampilan apik David Calabria setelah membaik dari cedera panjang, bek berusia 26 tahun itu mampu menempatkan dirinya dengan tepat. Meskipun belum sepenuhnya pulih, Calabria tampil cukup mengesankan di laga kontra PSV jika dibandingkan dengan 3 bek lainnya. Selain itu, Rafael Leao yang bermain dari bangku cadangan mampu menghadirkan warna baru dengan kecepatan dan kemampuannya yang luar biasa. Hanya saja, pengganti Tatarusanu, Mirante, tampil dengan mengecewakan. Ia seharusnya bisa melakukan penyelamatan pada setiap gol PSV. Pierre Kalulu juga tampak kurang fokus dengan melakukan kesalahan. Sementara Sandro Tonali bermain dengan cukup lamban dan harus didukung oleh Ismail Bennacer. Kalah dari PSV Eindhoven di laga uji coba, bek AC Milan ini mencak-mencak. Simon Kjær mengungkapkan kekesalannya setelah Rossoneri keok dalam laga persahabatan melawan PSV Eindhoven. Mendapati timnya kalah dalam laga uji coba melawan PSV Eindhoven, Simon Kjær tak kuasa menutupi rasa kecewanya terhadap performa timnya. Dilansir dari Milan News, Simon Kjær menyoroti kekalahan yang dialami AC Milan dini hari kemarin akibat tidak maksimalnya performa yang ditunjukkan oleh para pemain. Pemain berkebangsaan Denmark tersebut juga menyebut anak asuh Stefano Pioli terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan. Kami membuat terlalu banyak kesalahan teknis, bukan itu yang kami inginkan. Mari kita tingkatkan di tanggal 4 nanti, ucap Simon Kjær. Ini bukan masalah konsentrasi atau kedewasaan. Saya telah melihat seluruh tim bekerja di semua pelatihan. Dalam 3 pertandingan terakhir kami kalah. Ini adalah sebuah evaluasi, tambah sang pemain.
Kekalahan ini sekaligus memberikan ancaman kepada gelar Liga Italia yang dia dapatkan AC Milan. Jika Rossoneri terus dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin gelar yang mereka dapatkan musim lalu akan sirna. Kendati begitu, Simon Kerr tetap meyakini bahwa AC Milan akan mampu bangkit dari kondisi seperti ini. Dirinya juga turut mengutarakan keyakinannya akan para pendukung yang akan selalu memberi sokongan kepada Milan hingga akhir. Kami melakukan segalanya untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Kami masih memiliki segalanya untuk dimainkan. Kami adalah Milan. Kami memenangkan Scudetto tahun lalu. Saya yakin para penggemar akan bersama kami sampai akhir, ucap Simon Kerr. Tiga pemain Rossoneri jadi bulan-bulanan karena terkesan tak niat bermain. Terdapat 3 pemain AC Milan yang jadi bulan-bulanan karena terkesan tak niat bermain saat tumbang dari PSV Eindhoven di laga uji coba. Yang pertama ada Antonio Mirante. Kiper gaek sekaligus kiper ketiga AC Milan yakni Antonio Mirante menjadi bulan-bulanan karena tak mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Kiper berusia 39 tahun ini harus menerima gawangnya dibobol sebanyak 3 kali oleh para pemain PSV selama 66 menit bermain. Sebelum digantikan kiper gaeknya Ciprianta Tarussano, Mirante seperti tak menunjukkan usaha untuk membuat gawang AC Milan perawan sepanjang laga. Terlihat dari gol pertama PSV lewat Gustil, Mirante tak melakukan refleks yang terbilang cepat dengan menepis tandukan yang terbilang pelan dari lawannya. Lalu dalam 2 gol Noni Madueke, Mirante lagi-lagi tak menunjukkan refleks yang cepat meski sudah berada di posisi yang tepat untuk menahan sepakan lawannya tersebut. Yang kedua, Serginho Dest. Dalam laga uji coba ini, Stefano Pioli melakukan eksperimen dengan memainkan Serginho Dest di sektor bek kiri yang biasa ditempati oleh Theo Hernandez. Pemain berusia 22 tahun itu pun gagal menunjukkan kecemerlangannya di posisi fullback saat dimainkan sebagai bek kiri. Dalam laga kontra PSV tersebut, 3 gol lawan yang berserang ke gawang AC Milan berasal dari posisi pemain pinjaman Barcelona tersebut. Di gol pertama, Serginho Dest gagal mengantisipasi pergerakan lawan yang mengambil keuntungan lewat tandukannya. Lalu dalam 2 gol Noni Madueke, Serginho Dest gagal mengawal dan menutup ruang lawannya tersebut sehingga bebas melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Yang ketiga, Pierre Kalulu. Pierre Kalulu juga menjadi sorotan di laga ini karena dianggap kurang fokus dalam mengawal pertahanan AC Milan di laga uji coba ini. Berdua dengan Fikayo Tomori, pemain berusia 22 tahun itu terlihat kurang fokus dalam menjaga pertahanan, terutama di gol pertama PSV. Saat itu, ia bersama Tomori malah tak mengawal pergerakan Gustil dan mengawal satu pemain yang secara pergerakan tak begitu mengajak. Lalu di gol kedua dan ketiga Noni Madueke, Kalulu dianggap tak bisa mengatur lini pertahanannya untuk menutup ruang gerak lawan. Hal ini pun kemudian membuat Kalulu ditarik keluar dan digantikan Simon Kerr. Pergantian ini membuat lini pertahanan AC Milan menjadi solid di sisa laga.